Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Dengan, wow, Tan Yun menyemburkan seteguk darah. Hah ya, Tan Yun bernapas dengan cepat, dan darah menyembur keluar dari lubang kerucut raksasa melalui sisi lehernya. Hahaha, selama Tuan Suci ini menghancurkan tubuh fisikmu, dan kemudian mengancam semua orang di Huangfu Shengzong dengan janin abadimu, Master Sekte ini akan dapat mundur hari ini. Tang Yongsheng berdiri di bahu kiri Tan Yun, dan dia juga terluka parah, tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menyiratkan bahwa situasi keseluruhan telah diputuskan. Tuan, iblis akan membantumu. Setan dalam gaun hitam, air mata cemas bergulir di matanya. Tepat ketika dia terbang menuju Tan Yun, suara lemah Tan Yun mengungkapkan makna yang keras kepala dan tidak perlu dipertanyakan lagi, jangan datang. Aku akan mengalahkannya dengan tanganku sendiri hari ini. Terserah kamu, bermimpi. Tang Yongsheng, yang diselimuti rasa malu, terbang menjauh dari bahu kiri Tan Yun, berdiri di udara, dan di antara pikirannya, kerucut raksasa yang menembus leher Tan Yun bergerak sangat cepat di leher Tan Yun. Mengaum. Tan Yun menyemprotkan darah merah, dan raungan seperti binatang keluar dari mulutnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan dengan kuat menggenggam kerucut raksasa itu. Keluarlah ke Laosu. Tan Yun menggertakkan giginya dan mengeluarkan kerucut raksasa yang berdarah dengan tangan kirinya, lalu melemparkannya ke dalam kehampaan. Wow, Tan Yun menahan rasa sakitnya, tubuhnya yang seperti bukit melayang, kaki kanannya meledak ke dalam kekosongan, dan dia menariknya ke arah Tang Yongsheng. Api es Hongmeng. Pada saat yang sama, nyala api biru es setinggi 800 kaki tiba-tiba menyelimuti Tang Yongsheng. Tiba-tiba, Tang Yongsheng dibekukan oleh gunung es setinggi 800 kaki. Di dalam gunung es, kulit tubuh Tang Yongsheng meleleh dengan cepat. Ketika dia baru saja mengguncang gunung es yang pecah dan keluar dari perangkap, Tan Yun dengan keras melemparkan pecahan es ke kaki kanannya dan menarik ke arah Tang Yongsheng yang tidak bisa dikenali. Kamu tidak bisa membunuh Tuan Suci ini. Tang Yongsheng melakukan tendangan voli ke udara. Di antara jari-jarinya, alam semesta berkelebat di antara jari-jarinya. Sebuah pedang kuno keluar dari tangan kanannya. Tan Yun menutup telinga padanya, dia benar-benar marah, dia hanya ingin melukai Tang Yongsheng dan menyerahkannya kepada Mu Mengbao untuk dieksekusi. Bunuh, bunuh, bunuh. Tan Yun bergegas menuju Tang Yongsheng di udara, mengangkat lengan kirinya dan menjentikkan ke arah Tang Yongsheng. Wow, adegan Tan Yun menghancurkan pedang terbang senjata peri bermutu tinggi dengan kepalan tangan sangat jelas. Kali ini Tang Yongsheng belajar menjadi pintar. Dia tidak menggunakan pisau untuk menebas lengan kiri Tan Yun, tetapi setelah mengelak-mengelak, baru kemudian mengambil pisau backhand. Menghancurkan kekosongan, dan menebas ke arah luka di leher Tan Yun. Tang Yongsheng cukup percaya diri. Dengan potongan ini, Tan Yun harus menggerakkan kepalanya. Tapi adegan yang tidak pernah diharapkan Tang Yongsheng terjadi. Dia mengucapkan kepanikan histeris, bagaimana ini bisa? Bagaimana lengan kirimu bisa menyerang ke belakang? Pada saat ini, Tang Yongsheng ketakutan. Itu menakutkan, karena setelah dia menghindari lengan kiri Tan Yun, lengan kiri Tan Yun sepanjang 80 kaki secara tak terduga menekuk sendi-siku. Telapak tangan kirinya dengan kuat menggenggam Tang Yongsheng dan pedangnya di tangannya, hanya Tang Yongsheng yang terungkap. Kepala, Tan Yun, kau bukan manusia. Kau sama sekali bukan manusia. Wajah Tang Yongsheng memerah, dan dia berteriak dengan marah, bocah tercela, jika kamu tidak terkejut, bagaimana kamu bisa menangkap tuan ini? Tan Yun, yang terluka parah, terbang ke tanah terengah-engah, dia memelototi Tang Yongsheng, kamu bilang aku jahat. Ketika kamu baru saja menyerangku dengan kerucut raksasa, mengapa kamu tidak memikirkannya? Dirimu sendiri. Petik 2. Setelah raungan, Tan Yun perlahan mengepalkan telapak tangan kirinya, dan seluruh tulang tubuh Tang Yongsheng segera mengeluarkan suara berderak, seolah-olah dia akan diperas sampai mati oleh Tan Yun kapan saja. 5 organ indera Tang Yongsheng sangat terdistorsi karena rasa sakit, dan darah bocor dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya sambil meratap. Untuk pertama kalinya, Tang Yongsheng, patriark klan Tang dan master ziarah Tang Zunseng, merasa bahwa kematian sudah begitu dekat. Tang Yongsheng mengalami kesulitan bernapas. Dia jelas merasa bahwa tulang rusuk di bahunya dan kedua sisi dadanya telah berubah bentuk.
Apa? Retakan. Dalam teriakan Tang Yongsheng seperti babi, Tan Yun menggunakan telapak tangan kirinya untuk mematahkan bahu dan rusuk dadanya. Detik berikutnya, Tan Yun melucuti formasi pedang ilahi Hong Mengtu, dan terbang menuju pintu alam rahasia dengan mengejutkan. Sebelum terbang menjauh, dia mengambil pedang besar pembunuh yang jatuh ke tanah ke dalam pikirannya. Dia juga untuk sementara memasukkan lengan kanannya ke dalam cincin Qiankun. Tan Yun anak, Tang Yongsheng, yang berpakaian besi, lemah dan tak tertahankan, berkata dengan tegas. Dia sebentar-sebentar berkata, Tuan Suci ini, Anda belum pernah melihat adegan apapun. Anda membunuh jika Anda mau. Jika guru suci ini mengerutkan kening, itu bukan Tang Yongsheng. Pada saat ini, ada kengganan dan kemarahan di mata Tang Yongsheng, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang dan menjadi sunyi senyap. Dia tahu bahwa dia ditakdirkan hari ini. Hewan, jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan membunuhmu. Tan Yun goyah saat terbang, dan berkata dengan dingin, sebentar lagi, seseorang akan mengikismu hidup-hidup, dan kemudian membuatmu kram. Pada waktu bersamaan, setelah naga emas dan singa mengejar perahu roh, sayap kanan emas yang menutupi langit tiba-tiba membalikkan perahu roh. Boom, boom. Naga emas dan singa mengepakkan sayap mereka dan menamparkan seorang lelaki tua di alam janin sampai mati, tanpa tulang yang tersisa. Setelah ini, naga emas dan singa membunuh Ruyan Wuji, yang tidak memiliki perlawanan. Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Ruyan Wu sangat meraung, Sekte Huang Fusein Anda telah menghancurkan Sekte abadi-abadi. Tidak ada artinya bagi guru Sekte ini untuk hidup. Ayo, dasar binatang. Datang dan bunuh aku. Naga emas dan singa melemparkan pandangan menghina ke Ruyan Wuji. Detik berikutnya, tubuh 900 meter tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pemuda pirang yang tampan dan jujur. Setelah ini, naga emas dan singa membunuh Ruyan Wuji, yang tidak memiliki perlawanan. Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Ruyan Wu sangat meraung, Sekte Huang Fusein Anda telah menghancurkan Sekte abadi-abadi. Tidak ada artinya bagi guru Sekte ini untuk hidup. Ayo, dasar binatang. Datang dan bunuh aku. Naga emas dan singa melemparkan pandangan menghina ke Ruyan Wuji. Detik berikutnya, tubuh 900 meter tiba-tiba menghilang, berubah menjadi pemuda pirang yang tampan dan jujur. Pemuda pirang adalah naga emas dan singa. Kak, tangan kanan naga emas dan singa menghantam dada Ruyan Wuji seperti kilat, dan Ruyan Wuji menyemburkan darah, seperti layang-layang dengan benang putus yang jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, Nangong Qingqian dan Tuo Balin, yang masih hidup, mencoba melarikan diri di lautan awan dengan panik. Serahkan padaku. Naga emas dan singa terbang puluhan mil di udara, memukul punggung Nangong Qingqian dengan telapak tangan. Nangong Qingqian Kou menyemburkan darah, organ dalam terguncang, dan salah satu ujungnya jatuh ke dalam kehampaan. Mengusir, ekor singa emas dari naga emas dan singa dewa keluar dari tubuhnya dan membungkusnya di sekitar Nangong Qingqian yang jatuh. Kemudian, selama 3 napas naga emas dan singa dewa, dia menyusul Tuo Balin dengan jubah merah, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menamparkan kaki Tuo Balin. Telapak tangan kiri naga emas dan singa memutar cakarnya, dan 5 jari dengan darah melesat ke dada Tuo Balin. Butuh Tuo Balin yang meratap seperti seorang wanita dan terbang di antara pegunungan. Setelah menemukan Ruyan Wuji, ia terbang menuju pintu dunia rahasia dengan Ruyan Wuji yang setengah mati di tangan kanannya. Setelah beberapa saat, Tan Yun mencubit leher Tang Yongsheng dengan tangan kirinya, membuka pintu alam rahasia, dan terbang ke alam rahasia Huangfu. Pada saat ini, Putri Mu Meng memandang Tan Yun, yang sangat mengerikan, air mata mengaburkan pandangannya. Pompa, Tan Yun melemparkan Tang Yongsheng yang lemas ke rerumputan yang rimbun, dan menatap para wanita dengan lembut, jangan menangis, aku baik-baik saja. Aku akan kembali ke Menara Linglong Sein untuk memulihkan lukaku terlebih dahulu, dan kera tua itu akan memberikan sanksi itu. Setelah Arester kembali, kita akan mengeksekusi Tang Yongsheng bersama. Setelah itu, Tan Yun mempersembahkan pagoda suci yang indah, terbang ke lantai 12 dengan hancur, dan mulai duduk bersila untuk pulih dari luka-lukanya. Mu Meng memandang Tang Yongsheng, yang terluka parah dan sekarat di atas tanah. Dia menahan keinginan untuk membunuh Tang Yongsheng, dan tubuh Miao Men bergetar hebat. Dia ingin bertahan, sampai Tan Yun pulih dari luka-lukanya, dan kemudian mengeksekusi Tang Yongsheng.
Karena Tang Yongsheng bukan hanya musuhnya sendiri, tetapi juga musuh yang telah berulang kali melanggar Huang Fu Shengzong. Setelah beberapa saat, naga emas dan singa dewa membawa Namong Qingqian dan Tuobalin di kedua tangan, mengikat Ruyan Wuji dengan ekor mereka, dan terbang ke alam rahasia Huang Fu. Setelah dia melemparkan 3 orang yang terluka parah ke rumput, ekornya menghilang dari udara. Apakah kamu orang besar? Sue Zian menatap penasaran pada pemuda pirang di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga emas dan singa berubah menjadi bentuk manusia. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Ya, naga emas dan dewa singa tersenyum dengan jujur dan cemerlang. Pada saat ini, iblis yang mengenakan gaun hitam terbang ke pintu alam rahasia, dan jatuh di langit di depan naga emas dan singa dewa. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Dewa Singa, kamu benar-benar tampan dalam bentuk manusia." "Ya, kan?" Naga emas dan singa terlihat sedikit gagap dan gugup saat menghadapi iblis. Sue Zian tampak seolah-olah dia telah menemukan dunia baru, menatap naga emas dan singa. "Kamu benar-benar merona sebagai pria besar. Katakan dengan jujur, apakah kamu suka iblis?" Mendengar ini, Moer mengerutkan bibirnya, sentuhan rasa malu dan harapan muncul di wajahnya. Naga emas dan singa dewa menggaruk kepalanya, memandang Moer dengan malu, dan kemudian menatap Sue Zian. "Aku tidak akan memberitahumu." Setelah itu, naga dan singa emas melihat kekecewaan di mata Moer, dan berkata dengan suara, "Saudari Moer, aku menyukaimu." Setelah mendengarkan, Moer tersenyum seperti bunga, mengangguk dan mentransmisikan suaranya, dan suaranya tidak terdengar, "Saudara Sensi, Moer juga menyukaimu." Dalam sekejap mata, 1 jam kemudian, pembasmi iblis menyenandungkan lagu kecil yang sangat jelek yang tidak dipahami siapapun, terbang ke alam rahasia Huang Fu, dan muncul di depan semua orang. Itu memegang Cuhu di tangan kirinya, dan Kukait di tangan kanannya, dan melemparkan 2 yang sekarat ke tanah. Pada saat ini, Kukait, Cuhu, Tang Yongsheng, Namong Qingqian, Tuobalin, dan Ruyan Wuji semuanya terluka parah dan terbaring di tanah. Ledakan. Pada saat ini, gerbang lantai 12 Menara Suci Linglong perlahan terbuka, dan jubah putih, Tan Yun utuh melayang di depan 5 orang. "Tan Yun, jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Master Sekte ini tidak takut mati." Ruyan Wuji berbaring di tanah, menatap Tan Yun dengan susah payah. "Tan Yun, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penakluk. Aku, Tang Yongsheng, tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Tang Yongsheng berkata dengan lemah, "Adapun apa yang kamu sebut siksaan dan siksaan, aku tidak menganggapnya serius." Mendengar ini, Tan Yun tersenyum. Dia melihat ke samping pada kepala dan wakil pemimpin dari 2 organisasi besar, Tianpu dan Pembunuhan, dan berkata, "Segera buka 6 prasasti dan bawa mereka ke sini." Bawahan patuh. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, dan Song Huixin menghilang begitu saja setelah menerima pesanan mereka. Setelah beberapa saat, mereka berempat terbang di depan Tan Yun, dan mengorbankan 6 prasasti batu setinggi 100 meter dari cincin alam semesta. Dalam kebingungan orang banyak, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, mulai mengukir sesuatu di tablet batu pertama. Setelah beberapa napas, Tan Yun mulai menulis di tablet batu pertama. Setelah selesai mengukir, ia mulai menulis di loh batu kedua. Semua orang menyaksikan, tetapi melihat batu pertama tertulis. Puluhan ribu tahun telah berlalu sejak Sekte Abadi-Abadi dari Pegunungan Hukuman Surgawi, Istana Abadi Para Dewa, dan Sekte Suci Huangfu. Tentu saja, Master Sekte Abadi-Abadi Ruyan Wuji, tetapi bertentangan dengan persetujuan dari 3 leluhur dan Tuan Besar, dia berulang kali melanggar Huangfu Sage saya. Setelah itu, Xianzong yang abadi melanggar moral dan menyerang Huangfu Shengzong lagi dan lagi, yang semuanya tercermin pada loh batu. Kalimat berikutnya adalah, Ruyan Wuji yang harus disalahkan, dan tulangnya tergantung di loh batu. Penanda tangan, Tan Yun, penguasa Huangfu Shengzong. Setelah menonton, Ruyan Wuji dan semua orang mengerti bahwa Tan Yun ingin membunuh Ruyan Wuji agar mayatnya tidak pernah dikubur. "Tan Yun, aku peduli dengan leluhurmu. Jangan menunggu," Ruyan Wuji berkata. Tan Yun, yang memegang pedang dan menulis prasasti-prasasti batu kedua, melambaikan tangan kanannya, dan pedang Hongmeng dengan darah, menembus Ruyan Wuji. Bagian tengah alis. Ruyan Wuji meninggal di tempat, dan jiwanya hancur. Huixin,
Gantung dia. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian membakar tablet batu kedua. Setelah Song Huixin menerima pesanan, dia mengeluarkan rantai besi dan memperbaiki tubuh Ru Yan Wuji di atas tablet batu. Melihat Ru Yan Wuji terbunuh, Tuo Balin gemetar ketakutan dan bibirnya berubah ungu. Tuo Balin melihat bahwa tablet batu kedua tertulis. Tuo Balin, Raja Ziarah Tuo Baseng, pernah menjadi putra mahkota, dan dia bercampur dengan Huang Fu Sengzong, menyamar sebagai penguasa, dan membunuh ayah mertuaku Tantai Xuanzong. Kemudian, saya berulang kali melanggar Huang Fu Sengzong saya. Berikutnya adalah dinasti Suci Tuoba, dan kekuatan lainnya, berulang kali menyerang waktu dan tempat Huang Fu Sengzong. Tepat ketika Tan Yun akan selesai menulis, Song Huixin maju selangkah dan dengan hormat berkata, "Tuan, ketika Anda sedang mundur, Wakil Raja meminta bawahan Anda untuk mengirim orang-orang untuk bersembunyi di 4 dinasti suci besar. Sekarang ada sesuatu, bawahan akan melapor kepadamu." Petik 2. Mengatakan, Tan Yun memandang Song Huixin. Song Huixin berkata, "Beberapa tahun yang lalu, keluarga kerajaan suci Tuoba, kecuali Tuo Balin, dibantai dalam semalam. Tuo Balin mengatakan bahwa kamu berkolusi dengan keluarga kerajaan dan membantai keluarga kerajaan suci Tuoba." Mendengar ini, Tan Yun menggunakan murid Hong Mengnya dan menatap Tuo Balin. Tiba-tiba, Tuo Balin tampak kusam. "Apakah Anda tahu sebab dan akibat dari ini?" "Tahu." Mengatakan, "Akulah yang membunuh semua keluarga kerajaan dari dinasti suci Tuoba," dan kemudian menyalahkan Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun membakar dadanya dengan amarah, memegang pedang dan menulis. Tuo Balin membunuh saudara laki-laki dan ayahnya untuk naik ke posisi Tuan Suci. Hukum surga terlalu sulit untuk ditoleransi, jadi dia harus dibagi dan dihukum. Penanda tangan, Tan Yun, penguasa Huang Fu Sengzong. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuo Balin dan berkata, "Katakan padaku bahwa Tuo Ba Chen jauh dari leluhur keluarga kerajaan Tuobamu. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, dia bisa mendapatkan sepotong dari jurang pemakaman dewa di tanah abadi." "Pedang, mengerti." Tuo Balin berkata dengan ekspresi membosankan. "Di mana Excaliburnya?" Tan Yun melihat ke depan. Tuo Balin berkata dengan jujur, "Dikatakan bahwa setelah leluhur menerima pedang suci, mereka menghormati Istana Wuliangyu." "Istana Wuliangyu." Tan Yun mengerutkan kening, menatap Tantai Xianer, dan berkata dengan lembut, "Xianer, ayah mertua sedang mundur, dan aku akan menyerahkannya padamu untuk membunuh Tuo Balin." Tantai Xianer menangis, sambil mengayunkan pedang untuk memotong lengan Tuo Balin, kepalanya terbang, dan kemudian setelah pedang menembus jantungnya, jiwa Tuo Balin hancur. Kemudian, Song Huixin mengunci lengan, kepala, dan mayat Tuo Balin dengan rantai besi di monumen. Pada saat ini, Nangong Qingqian dan Lao menangis, menatap Nangong Yuqin dan Nangong Ruxue, dan menangis, "Qiner, Suer, ayah saya salah, ayah saya benar-benar tahu bahwa dia salah, saya mohon kamu, jangan biarkan Tan Yun membunuhnya sebagai ayahnya." Mendengar ini, Nangong Yuqin tidak menunggu Nangong Yuqin berbicara. Nangong Ruxue mengangkat bahunya, memelototi Nangong Qingqian dengan air mata yang berdeguk, dan menegur. "Adikku dan aku tidak memiliki ayah yang lebih rendah darimu. Jika bukan karenamu, bagaimana ibuku bisa mati? Kami telah memotong kebaikan kami. Ini adalah kebaikan terbesar bahwa saya dan saudara perempuan saya tidak akan membunuh Anda secara pribadi." Mendengar ini, Nangong Qingqian sangat marah dan tersenyum, "Dua binatang." Ketika suara dialek Nangong Qingqian jatuh, dia tampak kusam dan dikendalikan oleh murid surgawi Hong Meng Tan Yun. "Katakan padaku, Nangong Chongsu adalah leluhur keluarga kerajaan Nangongmu. Dia menyelinap ke tanah abadi dengan banyak orang kuat. Apakah dia pernah mendapatkan pedang suci?" Setelah mendengar ini, Nangong Qingqian berkata dengan jujur, "Para leluhur tidak pernah mendapatkan pedang ajaib." Pompa, Tan Yun menusuk alis Nangong Qingqian dengan pedangnya, dan jiwanya hancur dan mati di tempat. Melihat tubuh Nangong Qingqian, Nangong Yuqin memejamkan mata dan merasakan sakit hati. Di dalam hatinya, Nangong Qingqian harus mati. Tetapi ketika Nangong Qingqian meninggal, hatinya sakit. Hal yang sama berlaku untuk Nangong Ruxue. "Tuan, apakah Anda masih menggantungnya di loh batu?" Song Huixin bertanya. "Tidak." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Biarkan dia memasuki tanah untuk kedamaian." Mendengar ini, Song Huixin membawa mayat Nangong Qingqian ke udara,
menghilang dari pandangan semua orang, dan kembali setelah beberapa saat. Pada saat ini, Tan Yun telah mengukir proses dinasti Namong Seng dan pasukan lainnya berulang kali bergabung untuk menyerang Huangfu Sengzong di Loh Batu ketiga. Setelah Ruyan Wuji, Namong Qingqian, dan Tuoba Lin meninggal, Tan Yun tidak segera mengukir tablet batu keempat. Dia menatap Tang Yongsheng dengan mata yang bernafas api. Kamu tidak ditakdirkan untuk mati hari ini. Saat Tang Yongsheng tersenyum dan berbicara, darah terus mengalir di mulutnya. Hahaha, tolong gunakan cara apapun. Setelah itu, Tang Yongsheng mengabaikan Tan Yun dan memejamkan matanya. Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara, tetapi menatap Mu Meng yang berjarak 10 kaki. Mu Meng mengangkat bahunya yang harum, air mata di matanya yang indah, dia memegang pedang terbang dan berjalan menuju Tang Yongsheng selangkah demi selangkah. Pada saat ini, adegan Tang Yongsheng memimpin pembangkit tenaga listrik klan Tang untuk membantai ayahnya dan keluarga kerajaan Mu Feng malam itu muncul di benaknya. Dia membencinya, sangat benci. Dia tidak pernah membenci seseorang seperti ini. Dalam jarak 10 kaki, Mu Mengqi tampaknya telah berjalan lama sebelum dia datang ke Tang Yongsheng. Jarak 10 meter ini, bagi orang luar, hanyalah angka, tetapi di dalam hati Mu Meng, itu mewakili 10 tahun balas dendamnya. Pompa, Mu Meng memegang pedang terbang dan membawa aliran darah melalui pergelangan tangan kanan Tang Yongsheng. Kemudian, dengan putaran pergelangan tangannya, dia mematahkan otot tangan kanan Tang Yongsheng. Kelopak mata Tang Yongsheng hanya berkedut, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, atau membuka matanya. Pompa, setelah Mu Mengqi mengeluarkan pedang terbang, dia menembus pergelangan tangan kiri Tang Yongsheng lagi, dan darahnya berceceran dan mematahkan otot tangan kiri Tang Yongsheng. Tapi Tang Yongsheng masih menutup matanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Binatang, dasar binatang sialan. Mu Meng terisak-isak, matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya, dan berteriak, untuk mendapatkan leluhurku dari dinasti Mu Feng, kubur Tuhan di jurang keabadian di dalam, pedang ilahi yang aku dapatkan, benar-benar membantai rajaku, keluarga secara brutal dan tidak manusiawi. Untuk membantai puluhan juta orang di kota kekaisaran Mu Feng. Tang Yongsheng, kamu benar-benar kejam. Mu Mengqi mengayunkan pedang di tangan kanannya dan memotong kaki Tang Yongsheng. Tang Yongsheng berkeringat kesakitan, dan kali ini dia tiba-tiba membuka matanya yang merah mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan meraung dengan seluruh kekuatannya. Ternyata kamu adalah sisa-sisa dinasti suci Mu Feng. Tidak heran Tan Yun akan melawan Tuhan untukmu. Kamu mendengar sisa-sisa dinasti Mu Feng dengan jelas. Pelaku utama dari semua ini bukanlah Tang Yongsheng, tetapi penguasa suci terakhir dari dinasti Mu Feng. Dialah yang memaksa Tuan Suci ini untuk membunuh, dialah yang memaksanya. Ketika Tang Yongsheng meraung, dia sepertinya memikirkan masa lalu, dan ada setetes air mata di matanya. Tampaknya penyebutan Mu Meng tentang pembantaian keluarga kekaisaran Mu Feng dan kota kekaisaran Mu Feng telah memukul rasa sakit mendalam Tang Yongsheng di hatinya. Dia, yang tidak mengatakan sepatah kata pun, benar-benar marah pada saat ini. Kamu yang tersisa, apakah kamu tahu bahwa tuanmu Mu Feng menyebabkan aku kehilangan istri dan anak perempuanku? Mendengar ini, Mu Meng gemetar karena marah, tangan gioknya memegang pedang dengan gemetar, di dada Tang Yongsheng, air mata menetes. Aku tidak mengizinkanmu memarahi ayahku. Kamu binatang, katakan padaku, apakah ibuku masih hidup? Di mana ratu ibuku dikurung olehmu? Mendengar ini, Tang Yongsheng, yang awalnya marah dan berbaring di tanah, tiba-tiba terpana. Tang Yongsheng, yang tejinnya dipotong oleh Mu Meng dan kakinya juga dipotong oleh Mu Meng, tiba-tiba melebarkan matanya, dan air mata mengalir dari mata merahnya. Detak jantung Tang Yongsheng terdengar lebih keras, dan suaranya bergetar sangat tajam. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu, apakah kamu putri dinasti Mu Feng? Iya, Mu Meng berbisik dingin, ini sangat mengejutkan, bukan? Sangat mengejutkan bahwa saya tidak dibunuh oleh orang Anda saat itu. Selama pengejaran, apakah itu benar? Mengca, jangan menangis. Tan Yun maju selangkah, mengulurkan tangan kanannya, menghapus air mata Mu Mengca, dan berkata dengan lembut, aku akan menggunakan teknik muridku untuk menanyakan keberadaan ibu mertuaku. Iya, Mu Meng menjilat kepalanya, air mata mengalir. Tepat ketika Tan Yun hendak menunjukkan murid-muridnya yang agung kepada Tang Yongsheng, ketika Mu Meng penuh harapan,
kalimat Tang Yongsheng berikutnya membuat Mu Meng dan semua orang berdiri di tempat. Tapi melihat Tang Yongsheng menopang tanah dengan sikunya, dia merangkak ke arah Mu Meng dengan susah payah. Darah dan air mata Tang Yongsheng bercampur dan keluar, menangis, "Mengca, putriku. Hei, aku ayahmu. Aku ayahmu yang sebenarnya." Begitu kata-kata ini keluar, Mu Mengqi, yang pertama melambat, menunjukkan jari giok kian-kian dan menunjuk Tang Yongsheng dengan marah. "Kamu orang yang tidak tahu malu, kamu akan mati ketika kamu mati." Jangan menunggu Mu Meng berbicara, kata-kata Tang Yongsheng selanjutnya membuat Mu Meng terlihat kusam lagi. "Cak, aku benar-benar ayahmu." Tang Yongsheng meratap seperti anak kecil, "Cak, ayah tahu bahwa ketika kamu lahir, ada tanda lahir merah bintang 7 di jantung kaki kananmu." Petik 2. 4 karakter, tanda lahir bintang 7, seperti blockbuster, melemparkannya ke dalam pikiran Mu Meng, menyebabkannya berdengung. "Ya, saya memiliki tanda lahir bintang 7 di jantung kaki kanan saya, tapi..." Mu Meng tampak linglung, dan dipotong oleh Tang Yongsheng lagi sebelum kata-katanya jatuh. Pada 3 inci, ada tanda lahir prem tinta. Mendengar ini, Mu Meng benar-benar kacau, dia bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia kehilangan jiwanya. "Ada apa, bagaimana kamu tahu ini? Jika aku benar-benar putrimu, lalu mengapa aku putri dinasti Mu Feng? Katakan, katakan." Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tang Yongsheng. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Bukankah Mu Meng adalah putri mati dari dinasti Mu Feng? Bukankah Tang Yongsheng membunuh ayah Mu Mengqi, Mu Feng, Tuan Suci? Bagaimana mungkin itu putri Tang Yongsheng? Bagaimana dia bisa menjadi putri tertua dari klan Tang? Bagaimana dia bisa menjadi putri dari dinasti Tang Xun? Satu persatu, kebingungan berlama-lama di benak semua orang, berlama-lama. Jelas bagi semua orang bahwa jika semua ini benar, bagaimana mungkin Mu Mengqi menjadi putri dinasti Mu Feng Seng? Ketika semua orang sangat bingung, setelah Tang Yongsheng terdiam lama, dia menangis sambil melihat Mu Meng bersalah pada saat yang sama, mengatakan kebenaran yang tidak ada yang tahu. "Putri, ini cerita yang panjang. Dengarkan ayahmu memberitahumu perlahan." Tang Yongsheng tersedak sebentar dan berkata, "Saat itu, ketika ayahnya bukan Tuan Suci Tang Xun, ibumu melahirkanmu. Saya sangat senang untuk ayah saya dan ibumu, jadi saya mengadakan perjamuan besar untuk merayakan bulan purnama Anda, dan mengundang teman baik ayah saya Mu Feng Shengzu dan ibu Mu Feng. Tapi untuk ayahku, aku tidak pernah menyangka perjamuan itu akan pergi, dan ketika aku akan menggendongmu sebagai bayi untuk ayahku, aku menemukan tanda lahir bintang 7 di tengah kaki kananmu dan tanda lahir Momei di kaki kananmu, bagian bawah lehermu menghilang. Untuk ayahmu dan ibumu, kau tahu, seseorang pasti telah mencuri langit dan mengubah hari dan mematikanmu. Ibumu sangat marah sehingga dia muntah darah di tempat. Sejak saat itu, ibumu tertekan dan terbaring di tempat tidur, mencarimu secara rahasia seperti orang gila untuk ayahnya." Setelah berbicara, Tang Yongsheng sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba membuka matanya, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. "Sampai 3 bulan setelah kamu menghilang, Tuan Suci Mu Feng mengirim surat untuk menjadi ayahnya. Aku tahu kapan kamu penuh anggur, ibu Mu Feng diam-diam menggantikan bayi perempuan denganmu. Dan bayi perempuan ini adalah Tang Xinying. Benci untuk ayah. Saya tidak sabar menunggu ayah membunuh Tuan Suci Mu Feng, tetapi Anda ada di tangannya, dan saya tidak berani bertindak gegabah untuk ayah. Untuk ayah, Tuan Suci Mu Feng dianggap sebagai saudara, tetapi dia tanpa malu memisahkan kami dari darah dan daging, dan menerima perintah Anda dan menganiaya kami sebagai ayah. Lebih dari 80.000 tahun yang lalu, salah satu nenek moyang kami dari Tang kebangsaan membawa kita kembali dari tanah abadi. Excalibur, jika kamu tidak menyerahkannya untuk ayahmu, Tuan Suci Mu Feng akan membunuhmu." Setelah mengatakan ini, Tang Yongsheng menarik napas dalam-dalam. Hal yang dibenci adalah pedang ajaib yang dibawa kembali oleh leluhur 80.000 tahun yang lalu telah direnggut oleh Raja Iblis. Setelah ayah memberitahu Guru Suci Mu Feng tentang ini, dia masih tidak mengembalikanmu ke ayah, tetapi dia mengembalikanmu kepada ayah selama 10 tahun untuk merebut pedang suci dari Master Iblis. Agar kita bisa bersatu kembali. Tang Yongsheng tersedak, kakek dan kakek buyutmu meninggal di alam iblis. Bah, tahukah kamu, karena kamu dan klan Tangku mati terlalu banyak kekuatan. Sampai suatu hari, yaitu,
Tahun ke-8 ketika Anda diculik oleh guru suci Mu Feng dan bunda kita dari Mu Feng. Ketika Anda berusia 8 tahun, ibumu jatuh sakit karena dia merindukanmu, dan dia terancam punah setelah 8 tahun di tempat tidur. Sampai jumpa untuk terakhir kalinya. Tapi Holy Lord Mu Feng dan Our Lady of Mu Feng, mereka tidak setuju hidup dan mati. Pada saat terakhir kematian ibumu, dia memegang tangan ayahmu sehingga ayah pasti akan membawamu kembali. Tidak lagi mengenali pencuri itu sebagai ayah. Setelah ibumu pergi, dia menahan amarah selama 8 tahun untuk ayahnya, dan tidak bisa lagi menahannya. Jadi, dia memimpin semua orang kuat dari klan Tang untuk ayahnya dan menyerang istana Mu Feng malam itu dan membunuh yang suci. Tuan Mu Feng, semua keluarga kerajaan kecuali ibu Mu Feng bergegas menuju kepunahan. Kota kekaisaran Mu Feng juga akan dibantai. Kamu, 8 tahun saat itu, dibawa pergi oleh 3.000 orang kuat dari dinasti Mu Fengsheng. Orang kuat yang dikirim oleh ayahmu untuk menyelamatkanmu juga mati bersama 3.000 orang kuat yang membawamu pergi. Pada titik ini untuk ayahmu. Aku kehilangan kabarmu dan mengira kamu tidak lagi hidup. Setelah itu, Tang Yongsheng memandang Mu Meng, yang menangis, dan matanya sedih. Putri, jika kamu tidak percaya, lihat saja ibumu. Kamu akan mengerti ketika kamu melihatnya. Dengan mengatakan itu, Tang Yongsheng melepaskan kekuatan spiritual yang besar dengan susah payah, memadatkan gambar memori dalam kehampaan. Tapi di sofa, seorang wanita cantik yang menatap Mu Meng hampir setengah jalan, dengan wajah pucat dan air mata, meraih tangan Tang Yongsheng di depan sofa dan menangis. Suamiku, kamu harus menyelamatkan putri kami satu-satunya dari dinasti Mu Feng Sheng bagaimanapun caranya. Suamiku, apakah kamu setuju denganku? Kalau tidak, aku tidak akan melihat ke bawah. Dalam gambar memori, Tang Yongsheng, seorang pria bermartabat setinggi 7 kaki, memeluk wanita cantik itu dan menangis dengan keras, "Jangan khawatir, suamimu bersumpah untuk menemukan putrinya." "Suamiku, jangan menangis." Wanita cantik itu dengan gemetar meninggalkan lengan Tang Yongsheng dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Tang Yongsheng. Dia memberitahu Tang Yongsheng untuk tidak menangis, tetapi air matanya selalu jatuh dengan tidak meyakinkan. "Suamiku, jika kamu menemukan putrimu suatu hari nanti, kamu harus memberitahunya untuk membiarkan dia tidak sedih atau sedih. Katakan padanya, dunia ini, aku paling mencintainya, dia adalah hidupku dan jiwaku." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, wanita cantik itu menyekat tangan Tang Yongsheng yang menangis, dan dia tiba-tiba jatuh. Dia mengangguk sedikit sebelum dia jatuh di sofa dan mati dalam kemarahan. Mu Meng berlutut di tanah seolah-olah dia gila, dan menjerit sedih, "Ibu." Mu Meng benar-benar putus asa, "Ibu, kakek, dan kakek buyut, aku minta maaf padamu, tapi aku bosan denganmu. Oh, aku benar-benar minta maaf. Putri, jangan menangis. Jika ibumu dan kakek buyutmu masih hidup di langit, kamu akan lega melihat ayah dan putri kita saling mengenali." Setelah Tang Yongsheng selesai berbicara dengan lemah, matanya berangsur-angsur runtuh. Mu Meng memeluk Tang Yongsheng, "6 dewa tanpa tuan, berkabung, ayah, maafkan aku, putriku tidak bermaksud menyakitimu, maafkan aku." Mu Meng sangat menyesalinya. Dia berpikir untuk memotong otot tangan Tang Yongsheng dan memotong kaki ayahnya. Gadis, putri. Sementara Tang Yongsheng berbicara sebentar-sebentar, Tan Yun, yang matanya sudah basah, membungkuk dalam-dalam ke Tang Yongsheng, dan berkata dengan keras, "Ayah mertua, menantu saya maaf. Menantu laki-laki saya akan membantu Anda menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu, dan setelah membawa Anda pergi, menantu saya akan meminta maaf untuk Anda." Setelah itu, Tan Yun buru-buru membungkuk untuk mengambil Tang Yongsheng, berbalik dan terbang ke lantai 12 menara suci yang indah. Mu Meng menangis dan membusungkan matanya yang indah. "Tan Yun, kita harus menyelamatkan ayah. Jangan khawatir, aku akan." Begitu suara itu jatuh, gerbang lantai 12 tiba-tiba tertutup. Sesaat kemudian, gerbang terbuka lagi, dan Tan Yun terbang di depan Mu Meng, yang menangis hingga menangis. Dia memeluknya dan menghiburnya, "Jangan khawatir, ayah mertua akan baik-baik saja. Waktu di luar sampai 5 jam, ayah mertua. Maka itu akan aman dan sehat." "Ya." Mu Meng mengangguk berat, dia sudah menangis saat ini. Dari sudut pandang orang lain, ayahnya adalah seorang algojo,
berlumuran darah banyak orang dari dinasti Mu Fengseng. Tetapi dari sudut pandangnya, dia menyadari betapa cinta seorang ayah itu seperti gunung, demi dirinya sendiri, demi ibunya, hampir membunuh keluarga kerajaan dinasti Mu Fengshen dalam satu kemarahan. Dia membencinya. Dia benci bahwa ratu yang terus mencintai ibunya adalah wanita beracun yang memisahkan dirinya dari ibu kandungnya. Dia benci bahwa ketika dia mengenali pencuri itu sebagai ayah, ibu dan ayah kandungnya membayar terlalu banyak dan harga yang mahal untuk dirinya sendiri. Ketika Mu Meng bergumam, Tan Yun juga sedikit bingung. Menurut Tang Yongsheng, ibu Mu Feng telah mengambil Tang Xinying dan Mu Meng saat itu, tetapi dia dan Huang Fu Shengzong mengetahui bahwa usia Tang Xinying lebih baik daripada usia Mu Mengsheng. Hampir 100 tahun. Tang Xinying, sebagai mata-mata Huang Fu Shengzong, pasti menyembunyikan usianya yang sebenarnya. Memikirkan Tang Xinying, mata Tan Yunsing menunjukkan kerinduan, dan dia tidak tahu apakah dia telah meminum obatnya sendiri, sekarang apakah kolam spiritual telah pulih, dan apakah kegilaannya telah disembuhkan. Dan apa identitas Tang Xinying? Tan Yun mengambil keputusan dan bertanya apa yang terjadi setelah Tang Yongsheng pulih dari cederanya. Ketika Tan Yun memikirkannya, Chu Hu, yang terluka parah di rumput, berkata dengan gemetar, "Sekte Tuan Tan, tolong jangan bunuh kami bersedia mengakuimu sebagai tuannya." Kukait setuju dengan matanya memohon, "Ya, Master Sekte Tan, tolong jangan bunuh kami bersedia setia kepada Anda di masa depan." Menghadapi keduanya yang memohon belas kasihan, Tan Yun mengabaikan mereka, memegang pedang dan tertulis di loh batu keempat. Zhongnan Xianshan mengklaim bahwa itu tidak akan terlibat dalam perselisihan antara kekuatan utama di benua hukuman surgawi, tetapi sebenarnya ia memiliki kata-kata dan perbuatan yang berbeda. Pertama, Su He Yuseng tingkat 4 dari tahap eklosion dikirim untuk menyerang Huang Fu Shengzong, dan kemudian Kukait tingkat 6 dan Chu Hu dari tahap eklosion dikirim untuk menyerang Huang Fu Shengzong. Ini adalah tempat suci bagi para pemberi sanksi. Keduanya harus dibunuh, dan Zhongnan Xianshan harus dibunuh. Melihat tulisan tangan yang terukir di loh batu keempat, Chu Hu dan Kukait tahu bahwa mereka akan hancur hari ini, dan mereka berdua mengucapkan kata-kata buruk. Tan Yun, kamu binatang kecil yang tidak tahu ketinggian langit, kamu ingat kepada pemberi sanksi bahwa setelah pemberi sanksi meninggal hari ini, Sekte Huang Fu Sein Anda akan segera dihancurkan. Bajingan kecil Tan Yun, kamu bahkan tidak tahu kekuatan Zhongnan Xianshan, Sekte Huang Fu Sein-mu sudah berakhir. Petik 2. Dengan suara dua hinaan yang tertinggal di telinganya, Tan Yun tersenyum, dan kemudian menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan Kukait, dan bertanya sambil berpikir, jawab aku, berapa banyak ekumenis kuat di Zhongnan Xianshan yang paling kuat, nama yang kuat. Apa kekuatannya? Kukait tampak membosankan dan berkata, Zhongnan Xianshan dan kita berdua, ada total 391 orang di tahap eklosion. Yang terkuat adalah Kepala Sanksi Dongfang Haoiwei dari Zheoxiong tahap eklosion, dan Wakil dari Zheoxiong tahap eklosion. Kepala Sanksi Dongfang Hao Chuan. 389 orang yang tersisa semuanya adalah pemberi sanksi dari tahap keempat hingga ke-8 dari alam eklosion. Mendengar ini, orang-orang Huang Fu Shengzong di belakang Tan Yun tiba-tiba menarik napas. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak kekuatan besar di Gunung Zhongnan Xianshan yang berbulu. Di sisi lain, Tan Yun juga sangat serius. Setelah beberapa saat, seringai serius di wajah Tan Yun digantikan oleh seringai. Dia melihat kembali ke kerumunan dan berkata dengan dominan, jangan khawatir, kalian. Beri aku Huang Fu Shengzong 10 tahun lagi, dan keratua itu sendiri dapat menghancurkan Zhongnan Xianshan. Juga, pil Master Sekte Yuhua telah diberikan kepadamu. Aku harap kamu akan bekerja keras di masa depan untuk meningkatkan wilayahmu sesegera mungkin. Terlepas dari apakah Zhongnan Xianshan diserang atau tidak dalam 10 tahun, Huang Fu Shengzongku juga akan membunuh Zhongnan Xianshan. Mendengar itu, yang terkuat di dunia janin dari semua domain berkata serempak, itu adalah tuannya. Iya, setelah Tan Yun mengangguk, memegang pedang di atas monumen kelima dan keenam, 4 karakter, monumen Huang Fuji, diukir dengan naga dan burung phoenix. Pada tablet batu kelima tertulis, mereka yang melanggar pegunungan hukuman surgawi akan membunuhmu tanpa ampun Tan Yun. Pada tablet batu keenam terukir, setiap orang yang melanggar sekte Huang Fu Sein saya akan dihukum, Tan Yun. Setelah mengukir loh batu,
Tan Yun memandang Song Huixin dan Huang Fu Guchong dan memerintahkan, kalian berdua ikut aku dengan loh batu. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari alam rahasia di langit. Song Huixin dan Huang Fu Guchong menyingkirkan 6 loh batu. Setelah terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu, mereka mengikuti Tan Yun sampai ke langit dan terbang 6 juta mil di luar pegunungan penalti. Di lautan awan, pada saat ini, Mu Mengqi, Shen Subing dan ahli kuat lainnya dari Huang Fu Sein Sekte juga mengikuti. Semua orang mengikuti pandangan Tan Yun dan menemukan bahwa ada gunung setinggi 6 jari yang menonjol di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di bawah. Gunung 6 jari ini adalah cara tercepat untuk memasuki area pusat pegunungan Tianpu. Ketika seorang biksu memasuki pegunungan Tianpu, dia pasti akan melihat gunung 6 jari ini. Setelah itu, Tan Yun meminta Huang Fu Guchong dan Song Huixin untuk mengorbankan 2 prasasti batas Huang Fu dari cincin Qiankun, dan 4 prasasti yang masing-masing menampung tubuh Ruyan Wuji, Tuo Balin, Chu Hu, dan Ku Kait. Tan Yun mengambil benda itu dari udara dan melambaikan tangan kanannya. Segera, 4 prasasti batu yang dikunci dengan 4 mayat, dengan kepulan debu, dimasukkan ke puncak pertama, kedua, kelima, dan keenam. Puncak. 2 monumen batas Huang Fu berdiri di atas puncak ketiga dan keempat. Semua orang merasakan air mata di mata mereka. Mereka tahu bahwa 2 monumen batas Huang Fu harus memberitahu dunia yang memasuki pegunungan hukuman surgawi bahwa mereka tidak diizinkan melintasi monumen batas tanpa izin Kaisar Huang Fu. Jika tidak, mereka akan membunuh tanpa ampun. Keempat mayat itu mengejutkan. Ketahuilah bahwa pemilik keempat mayat itu semuanya luar biasa. Setelah beberapa tahun, siapapun yang ingin memasuki pegunungan hukuman surga akan berdiri diam di depan 2 monumen batas Huang Fu. Siapapun yang melihat keempat jenazah dan tulisan di keempat loh batu tidak akan berani melewati monumen batas Huang Fu. Tentu saja, ini hanya untuk masa depan. Setelah itu, Tan Yun memegang pedangnya di belakang 2 prasasti batas Huang Fu dan 4 prasasti batu, dan mengukir dan melukis pola misterius dari 6 prasasti. Kakak ipar, pola susunan yang kamu atur melindungi 6 loh batu. Sue Zian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Tan Yun tersenyum. Formasi macam apa itu? Mata indah Sue Zian menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam. Formasi ini disebut formasi pertahanan Liu Bei Zenshan, yang dapat menahan serangan kuat Eklosion Realm Dzogchen selama 3 tahun tanpa dihancurkan. Tan Yun berkata dengan sombong. Benarkah? Biarkan aku mencoba. Sue Zian menyelesaikan kata-katanya, roknya terbang ke atas, dan dia mengayunkan pedang cahaya cemerlang dengan pedang, dan menebasnya di monumen batu pertama. Ledakan. Ketika cahaya pedang hendak mengenai prasasti batu, tirai cahaya meledak dari 6 prasasti batu pada saat yang sama, menutupi seluruh gunung 6 jari. Ketika cahaya pedang dipotong pada tirai cahaya sedikit bergelombang seperti air, dan cahaya pedang Qianzhang runtuh. Ke atas, Sue Zian menyingkirkan pedangnya dan menatap Tan Yun dengan kagum, dengan bintang-bintang kecil di matanya. Orang lain memandang Tan Yun, dan mereka sangat mengagumi mereka. Setelah lebih dari 1 jam, Tan Yun memimpin semua orang untuk terbang kembali ke alam rahasia Huang Fu. Putri, agar ayahku pulih dari luka-lukanya, buka gerbang menara. Pada saat ini, suara sayang Tang Yongsheng terdengar dari menara Linglong Sein. Ledakan. Pada pemikiran Tan Yun, pintu menara 12 lantai terbuka. Tubuh Tang Yongsheng gemetar, terbang di atas rumput yang rimbun, memperhatikan mata Mu Meng, air mata memenuhi matanya. Mu Meng tiba-tiba berlutut di tanah, menangis kegirangan, putri yang tidak berbakti Tang Meng, aku telah melihat ayah. Ungkapan Tang Meng langsung membuat Tang Yongsheng menangis. Nah, untuk putri ayah sayang, cepat bangun. Tang Yongsheng menyeka air matanya, menjabat tangannya untuk membantu Tang Meng berdiri. Tang Meng berbisik, ayah, mulai sekarang, di dunia, tidak akan ada lagi Mu Meng yang mengoceh, hanya Tang Meng yang mengoceh.